Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 56, halaman 134. Al-An'am ayat 56. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada kita, walaupun secara tekstual ini awalnya khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu untuk konteks ayat ini, untuk konteks saat ini, ayat ini ditujukan kepada kita gitu. Kul, katakanlah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk fi'il amr gitu ya, kata kerja yang menunjukkan perintah gitu Pak. Perintah mengatakan gitu ya. Sering ditafsirkan oleh para ulama, dimaknai oleh para ulama, yaitu perintah untuk mendeklarasikan gitu, perintah untuk menyampaikannya secara terbuka gitu Pak. Kenapa? Karena di sini ada perintah dalam bentuk ini ya, atau ada perintah yang bermakna kul, mengatakan. Sementara di Al-Quran tidak semua ayat Al-Quran itu menggunakan kata kul gitu. Walaupun tentu semua ayat Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan gitu, tapi tidak semua diawali dengan kul. Ini diawali dengan kul, jadi lebih tegas lagi perintahnya. Jadi katakan olehmu wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku, nuhitu, naha plus tu itu, nuhitu, aku telah dilarang. Secara garis besar Pak, Al-Quran itu berisi dua hal. Pertama berisi perintah gitu, baik wajib ataupun sunnah. Yang kedua berisi larangan, baik haram ataupun makruh. Begitu pula dalam Al-Quran itu secara garis besar itu berisi tentang perintah dan juga larangan gitu. Nah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, nuhitu, telah dilarang. Karena menggunakan bentuk madi ya, madi itu lampau, itu menunjukkan larangannya itu larangan keras, larangan pasti itu. Apa yang dilarangnya itu an a'buda, untuk mengabdi, dilarang untuk menyembah, dilarang untuk memperbudak diri ya, menghambakan diri. Alladzina, kepada orang-orang, tad'una, yang kalian seru. Kita sering katakan kalau disebut doa
itu minimal isinya dua. Pertama berisi tentang meminta, yang kedua berisi tentang bersyukur gitu. Isi doa itu kan begitu, satu berisi tentang memuji bersyukur, yang kedua berisi tentang meminta min dunillah, selain daripada Allah. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya aku dilarang keras oleh Allah untuk beribadah atau menghambakan diri, baik itu dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tindakan, untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Itu dilarang keras, Pak. Jadi berdoa kepada selain Allah dilarang, memuji, bersyukur, meminta kepada selain Allah dilarang, termasuk ibadah-ibadah yang menggunakan anggota badan itu pun dilarang. Haram ya, hukumnya haram. Kul, katakan juga oleh Muhammad, la attabi'u, aku tidak akan ittiba, aku tidak akan mengikuti ahwa'akum, hawa nafsu kalian. Jadi mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, menghambakan diri pada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, itu adalah para pengikut hawa nafsu, Pak. Kita dilarang untuk mengikuti mereka. Qad sungguh dolal tu, aku telah sesat, idan kalau begitu. Nah, maksudnya begini, kalau begitu atau kalau saya ini mengikuti hawa nafsu kalian, maka pastilah aku ini telah tersesat. Wa ma, dan tidaklah ana aku ini minal muhtadin, dan aku kalau mengikuti hawa nafsu kalian, maka aku tidak akan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah hari ini, Pak, untuk menyampaikan ayat ini gitu, ya, jangankan mendeklarasikan gitu, Pak, untuk sekedar menjadi sebuah keyakinan pun sedikit demi sedikit ini sangat berat, Pak, hari ini, karena seringkali dibenturkan dengan ini, dengan jargon toleransi gitu, Pak, ya. Jadi kalau kita mau mendeklarasikan tentang ayat ini, nanti dibilangnya itu intoleran dan lain sebagainya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku, Pak, 57, ala bayyinatin, berada di atas bayyinah gitu, berada di atas hujah yang nyata, berada di atas ajaran yang benar, yang nyata, berada di atas ajaran yang berdasarkan ilmu, bukan berada di atas ajaran yang berdasarkan dzon, prasangka gitu. Sumber ilmu itu kita kan dua, Pak. Sumber normatif ajaran kita itu dua. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi katakan oleh Muhammad bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad, itu berada di atas bayyinah gitu, mir Rabbi, dari Rabbku,
wa kadzdzabtum dan kalian telah mendustakan bihi terhadap bukti-bukti tersebut, terhadap ajaran yang aku bawa. Ma indi, aku tidak memiliki ma apa tastajiluna bihi yang kalian minta untuk disegerakan. Jadi kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu selalu saja pada saat itu menantang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menantang Rasulullah agar Rasulullah itu menunjukkan bukti-bukti akan kenabiannya, akan kerasulannya, menantang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah itu menurunkan siksa kepada mereka gitu. Wahai Muhammad, kalau engkau seorang nabi, seorang rasul, kalau apa yang engkau bawa itu benar gitu, maka turunkanlah siksa kepada kami gitu. Dijawab oleh Nabi Muhammad itu, saya itu tidak punya kekuasaan untuk menyegerakan hukuman ataupun siksaan yang kalian pinta gitu. Inil hukmu, tidaklah al hukmu keputusan, illa melainkan lillahi hanya milik Allah. Jadi yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah siksa itu akan disegerakan atau siksa itu akan ditangguhkan, itu keputusannya hanya di tangan Allah, Pak. Kemarin dalam pembahasan kemarin kita sampaikan, seringkali Allah itu menangguhkan siksa terhadap orang-orang yang melakukan banyak perbuatan dosa. Dan ketika ditangguhkan itu sebetulnya adalah siksaan tersendiri, Pak. Karena ketika ditangguhkan di situ ada kerugian yang sangat besar. Paling tidak orang yang bersangkutan itu merasa bahwa dirinya itu benar gitu. Merasa bahwa dirinya disayang oleh Allah, merasa dirinya bahwa Allah berpihak kepada dirinya itu, sehingga kesesatannya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan biasanya orang seperti itu akan dihukum oleh Allah kemarin itu bagtatan, itu secara tiba-tiba tanpa ampun. Bahkan di ayat 45 kemarin, biasanya orang-orang seperti itu akan dihabiskan oleh Allah generasi keturunannya sampai ke akar-akarnya. Makanya ketika kita itu mendapatkan ujian-ujian, musibah-musibah, ya yakinlah kalau kita orang beriman itu sebagai bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Allah menyicil, Pak, hukuman kepada kita. Cuma kalau disekalikan hukumannya kan berat itu, Pak. Yakussu, yang mana Allah itu mengkisahkan atau menjelaskan al-haq dengan benar gitu, dengan sebenarnya. Wa huwa, dan dialah Allah khairu, sebaik-baik al-fasilin. Itu di sini ada yang menafsirkan al-fasilin itu kembali kepada kata al-hukmu, hukum, keputusan. Ada yang menjelaskan, menafsirkan al-fasilin di sini kembali kepada kata yakussu. Kalau dikembalikan kepada kata al-hukmu, maka
Tafsirannya adalah dan dialah Allah sebaik-baik pemberi keputusan gitu. Allah lah zat yang memberikan keputusan dengan sangat adil. Kalau dikembalikan kepada Yaqusu dan dialah Allah sebaik-baik pemberi penjelasan, pemberi keterangan. Jadi Allah itu ketika menerangkan suatu persoalan itu seringkali menjelaskan itu dari dua arah, Pak, dari dua sisi. Tidak satu arah gitu, Pak. Jadi Allah menjelaskan dari sisi perintah gitu. Kemudian Allah pun menjelaskan dari sisi larangan. Allah menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan. Kemudian Allah pun menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan. Nah, sebetulnya kita pun ketika memberikan penjelasan seperti itu, atau ketika kita berusaha mencari penjelasan, ya penjelasan yang kita cari pun harus dari dua arah. Kita sering sampaikan begini, kalau ilmu kita itu ingin bagus gitu ya, maka kita harus mengetahui sesuatu itu dari dua arah. Seorang dokter kalau ingin hebat itu, dia harus punya ilmu dari dua arah. Satu ilmu penyakit, dua ilmu sehat. Nggak bisa hanya mengetahui satu ilmu. Kayak kita lah Pak, kalau ingin tahu emas yang asli, yang murni, ya harus tahu juga mana emas asli, mana emas palsu. Kalau ingin tahu uang yang asli, ya harus tahu dua-duanya. Bagaimana ciri-ciri uang asli, bagaimana ciri-ciri uang palsu. Nah, barulah nanti pengetahuan kita itu fasilin, itu mendetil, Pak, terperinci. Kalau dalam bahasa medis mah spesialis itu. Dokter spesialis lah gitu. Kan kadang-kadang rata-rata orang teh pengetahuannya kararagok gitu, Pak. Kaditu henteu, kadieu henteu, kaluhur henteu, kahandap henteu. Ayat 58. Kul katakanlah olehmu wahai Muhammad, lau seandainya anna ingdi, seandainya di sisiku itu, matas takjiluna, apa yang kalian minta untuk disegerakan. Jadi begini, kullau anna ingdi matas takjiluna bihi, seandainya aku ini memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kuasa untuk menyegerakan siksa seperti yang kalian pinta, laqudiyal amru, maka pasti telah ditunaikan qada itu, Pak. Qada itu kan sudah terjadi itu, Pak. Qadi itu hakim, pemutus perkara. Kalau dalam bahasa Arab itu ada qadil qudot, itu qadil qudot itu hakim agung gitu. Jadi kudia itu, laku dia nih sungguh atau pasti telah diputuskan al-amru, segala urusan, baini, antara aku wa bainakum, dengan kalian. Nah, ini jawaban Rasulullah atas tantangan mereka, di mana mereka meminta kepada Rasulullah, kalau engkau seorang nabi wahai Muhammad, cobalah segerakan turunkan siksa kepada kami. Nah, ini kan menantang itu, meremehkan, Pak. Dijawab oleh Nabi, seandainya saya punya kemampuan untuk menyegerakan hukuman, Gusti baheula ku saya dihukum ente-ente gitu. Jadi kalau kewenangan untuk menghukum, menyiksa itu ada di tangan Rasulullah,
cek Rasulullah tiba heula meureun ku saya geus dihabisi gitu tah. Gitu Pak. Wallahu dan Allah itu a'lamu maha mengetahui bidzalimin terhadap orang-orang yang zalim. Nah, ini kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memasrahkan urusannya kepada Allah yang Maha tahu gitu. Jadi teu kudu capek-capek, teu kudu ikut campur karena itu adalah prerogatif Allah. Biarlah Allah yang memberikan hukuman atas kezaliman mereka. Wa indahu dan di sisinya lah, maksudnya wa indallahi dan di sisi Allah lah mafatih. Nah, mafatih itu bentuk plural dari kata miftah. Miftahun, miftahani, mafatih. Kunci-kunci al-ghaibi yang gaib. La ya'lamuha tidak ada yang mengetahui seorang pun illa melainkan huwa dia. Ini kalau dikaitkan dengan hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci hal yang gaib itu ada 5. Pertama adalah beliau mengatakan begini, kunci-kunci hal yang gaib itu ada 5 dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah. Pertama adalah kunci terkait apa yang akan terjadi hari esok gitu Pak. Hari esok itu hari setelah hari ini gitu, waktu setelah waktu sekarang. Walaupun pemilihannya hari esok itu kan karena kalau putaran hari kan besok Pak. Tapi sebetulnya yang namanya esok itu kan kemudian itu. Kalau dikaitkan dengan menit berarti 1 menit kemudian itu esok. 1 jam kemudian itu esok gitu Pak. 1 hari kemudian itu esok. Nah, jadi tidak ada yang mengetahui kunci hari esok kecuali hanyalah Allah. Wa matadri nafsun mada taksibu godan. Nah, itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit, 1 jam, 1 hari ke depan gitu. Tidak ada yang tahu. Mungkin 1 hari ke depan itu ada hal-hal yang menggembirakan yang akan menimpa diri kita. Itu tidak tahu Pak. Ada kira Allah masa galur pakai sakicep atau Pak. Mau menjadikan orang itu sukses sakicep, sagilek gitu Pak. Mau menghancurkan orang pun saya sagilek gitu Pak. Yang kedua, kunci gaib itu tidak ada yang mengetahui apa yang berada dalam rahim. Tidak ada yang mengetahui. Walaupun canggihnya teknologi hari ini, tetap saja tidak mengetahui dengan pasti Pak. Buktinya kan seringkali hasil USG meleset gitu. Ari ngaran geus nyiapkeun awewe, baju awewe gitu tanya. Ayo torojol teh lalaki gitu. Cek dina USG awewe gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang mengetahui tentang turunnya hujan itu Pak. Tidak ada yang tahu itu Pak. Kapan hujan itu turun, di mana hujan itu turun. Yang itu kan hanya perakiraan saja Pak. Perakiraan cuaca gitu kan. Kadang mendung tapi teu hujan gitu. Nu tadina teu mendung cerah hujan gitu kan. Kemudian tidak ada yang mengetahui tentang ini, tentang hari kiamat Pak.
Jangankan level seperti kita, level seorang Nabi Muhammad pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Masa'ah, apa yang kau ketahui tentang as-sa'ah, peristiwa dihancurkannya alam semesta? Rasul menjawab, as-sa'il a'lamu minal mas'ul, gitu. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah itu kunci-kunci goib itu yang tahu hanyalah Allah, Pak. Tidak ada yang tahu gitu selain daripada Allah itu. Ngan orang kan sok kumahanya, sok gampang katipu gitulah. Wa ya'lamu, dan dialah Allah yang maha mengetahui ma segala sesuatu fil barri, yang ada di daratan, wal bahri wa dan al bahri, segala sesuatu yang ada di lautan. Yang tentu pengetahuan Allah itu sangat detil, Pak, detil. Jadi di daratan teh aya naon wae gitu, Pak. Di lautan teh aya naon wae, makhluk hidupnya apa, makhluk abiotiknya apa, itu maha tahu Allah itu. Dari mulai yang berjalan, merayap, terbang, itu Allah maha tahu. Wa ma, dan apa, dan Allah mengetahui apa taskutu, yang jatuh miwarokotin, dari warokoh. Warokoh itu daun, Pak. Wa ma taskutu miwarokotin, dan tidaklah sehelai daun jatuh illa melainkan ya'lamuha, Allah itu maha mengetahui. Ini di dunia ini kan ada berapa juta macam jenis tanaman, tumbuhan gitu kan. Baik yang bertangkai ataupun yang merambat itu. Baik yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Seberapa juta spesies ya tanaman itu, tumbuhan itu. Nah ketika dari satu tanaman itu jatuh sehelai daun, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tidaklah sehelai daun jatuh di kegelapan malam, melainkan itu berdasarkan ilmu dan pengetahuannya Allah. Wala, dan tidak pula habbatin, habbah itu biji, Pak. Dan tidak pula sebutir biji pidulumatil ardi, di kegelapan malam. Biji di kegelapan malam, malah biji yang disebut biji kan biasanya terkubur itu, Pak. Disebut biji itu terkubur biasanya. Kan sering kita mengatakan mau menanam biji, dikubur biasanya, Pak. Coba saja begini, ketika musim kemarau itu kan biasanya tanah itu tandus, banyak tumbuh-tumbuhan yang mati. Kita tidak tahu ada biji apa di halaman rumah kita, tidak tahu itu. Tapi begitu turun hujan seminggu kemudian pelentung gering, Pak, jadi tangkal jambu gitu, jadi tangkal duren gitu, jadi tangkal rambutan. Nah itu sanu melaknanya kita gitu, Pak. Seringkali kan begitu itu. Malah kita melihat hutan yang sudah terbakar hangus itu, Pak, menurut kita siga nama mual hijau deui gitu. Begitu turun hujan sebulan kemudian hijau kembali, Pak. Nah itu semua diketahui oleh Allah itu. Sekalipun di malam hari itu, Pak. Hari orang mapan kadang batu segede muning, Pak, di tengah peuting teka ciri katabrak ku urang teh. Eta urang.
Wala dan tidak pula rotbin. Rotbin itu ini. Gening kita sering mendengar ada kurma atau rutob naon itu teh. Rotbin itu yang basah, Pak. Dan tidaklah sesuatu yang basah, Pak. Mau itu makanan, biji-bijian, buah-buahan. Wala yabisin dan tidak pula sesuatu yang kering, Pak. Apa saja, Pak? Yang kering itu. Mau yang ada di darat, mau yang ada di laut gitu, Pak. Illa melainkan fi kitabim mubin. Itu semuanya tercatat, Pak. Tercatat dalam kitab yang nyata, yang jelas, Pak. Nah, ini semua Pak, ayat-ayat yang barusan kita bahas itu menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan akan rububiyahnya Allah, akan bahwa Allah itu esa dalam penciptaan, esa dalam pengaturan, Pak. Esa dalam memberikan rezeki, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, baik itu di malam hari, di siang hari, baik itu dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kita itu hanya diperbolehkan untuk mengabdi, memperbudak diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya, Pak, semuanya itu berada dalam pengawasan Allah gitu, Pak. Dalam pengawasan Allah. Dan ini merupakan nih ayat yang 59 ini merupakan bantahan terhadap ya katakanlah para dukun, paranormal yang mereka mengaku bahwa mereka itu punya kemampuan terkait dengan kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah nih. Ini harus menjadi catatan nih. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Itu, Pak. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanyalah Allah itu. Jangankan orang selevel kita, selevel Nabi Muhammad saja tidak ada yang tahu, Pak. Tidak tahu beliau itu. Apalagi selevel kita. Ini sok aya jelema teh ngaku-ngaku bisa ningali jin cenah. Nya gampang atuh, Pak. Bapak-bapak ge tinggal ngomong kitu Saya itu punya kemampuan bisa melihat jin. Kan hese dibuktikan apa sing ngabohongeun da moal aya nu nyarekan atuh, Pak. Tadi dinya aya jin 3, di dieu tuh 4, di dinya 6, tuh kena ngalikeun tinggal ngomong kitu itu, Pak. Dasar anu erek ngabantah tuh lamun bapak make kopiah, make jubah. Si Pak Haji apalan oge nya cenah. Di ditu aya jin 3, aya 4 cenah. Dalamun ngabohong kumaha eta dibuktikan da hese, Pak. Nah, seringkali kita itu percaya dengan hal-hal seperti itu. Padahal Imam Syafi'i itu tegas mengatakan itu. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya mampu melihat jin itu, faqad batalat sahadatuhu. Batal sahadatnya itu, Pak. Kalau ada orang itu mengatakan mampu melihat jin, itu batal sahadatnya itu. Harus diulang lagi sahadatnya dia. Kenapa? Karena dia sudah membantah pernyataan Allah bahwa Allah lah yang hanya mengetahui yang gaib. Kecuali lamun memang kawenehan, Pak. Naon kawenehan tanya? Kita tidak punya keyakinan, tidak meyakini bahwa kita mampu melihat makhluk gaib. Tapi ojol-ojol we kawenehan gitu ningali gitu. Itu kan kawenehan, Pak. Tidak meyakini, tidak mengaku. Yang menjadi batal syahadat itu kalau mengaku-ngaku bahwa dirinya mampu melihat yang gaib, termasuk melihat jin.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, gimana? Gimana, Pak? Ya. Nah, di situ ada pengecualian di Al-Qur'an itu illa mimba dirusul itu, kecuali sebagian, itu pun sebagian kecil di antara utusan-utusan Allah. Jadi ada pengecualian illa gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kecuali orang-orang yang memang diberikan izin oleh Allah untuk mengetahui hal-hal yang gaib gitu Pak ya. Tetapi itu di antara para nabi dan rasul kan. Jadi ada kata-kata di situ pembatas ar-rasul. Berarti kan di luar nabi dan rasul tidak ada yang diberikan kemampuan oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.